Tiberius telah menjadi kaisar Romawi selama 15 tahun. Saat itu Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, Herodes memerintah Galilea, saudaranya Philip memerintah wilayah Itura dan Trachonites, dan Lisnias adalah gubernur Abilene, dan Hanas dan Kayafas adalah imam besar. Pada saat itulah pesan Tuhan diberikan di padang gurun kepada Yohanes, putra Zaharia. Dan Yohanes menyeberangi seluruh sungai Yordan, mengumumkan pesan ini, bertobatlah dari dosa-dosa Anda dan dibaptis, bahwa Tuhan akan mengampuni Anda. Ini terjadi seperti yang telah ditulis oleh Nabi Yesaya dalam bukunya, seseorang berteriak di padang gurun, persiapkan jalan untuk dilewati Tuhan. Buat jalan yang lurus untuknya. Semua lembah akan terisi, dan semua bukit akan diratakan. Jalan yang bengkok akan diluruskan, dan jalan berlubang akan diperbaiki. Dan setiap orang akan melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Orang banyak itu akan menemui John untuk dibaptis olehnya. Dia berkata kepada semua orang, sampah ular berbisa. Siapa bilang Anda akan lolos dari hukuman mengerikan yang akan Tuhan kirimkan? Lakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Anda telah bertobat dari dosa-dosa Anda. Dan jangan berkata satu sama lain, kami adalah keturunan Abraham, karena saya katakan kepada Anda bahwa bahkan dari batu-batu ini Tuhan dapat membuat keturunan Abraham. Kapak sudah siap menebang pohon di akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kemudian orang-orang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Dia menjawab, siapapun yang memiliki 2 tunik berikan 1 kepada mereka yang tidak memilikinya, dan siapapun yang memiliki pembagian makanan dengan mereka yang tidak. Beberapa pemungut pajak juga datang dan bertanya kepada Joao, Guru, apa yang harus kami lakukan? Mereka tidak menutupi lebih dari yang hukum katakan, jawab Joao. Beberapa tentara juga bertanya, dan apa yang harus kita lakukan? Dan Joao menjawab, jangan mengambil uang dari siapapun, baik dengan paksa atau dengan tuduhan palsu, dan puaslah dengan gaji yang Anda terima. Harapan orang-orang mulai meningkat, dan mereka mengira bahwa mungkin Yohanes adalah Mesias. Tetapi Joao berkata kepada semua orang, saya membaptis Anda dengan air, tetapi seseorang datang yang lebih penting dari saya, dan saya tidak pantas mendapat kehormatan untuk melepaskan tali sandalnya. Dia akan membaptis Anda dengan Roh Kudus dan api. Dengan sekop di tangannya, dia akan memisahkan gandum dari jerami. Ia akan menyimpan gandum di tempat penyimpanannya, tetapi ia akan membakar jerami dalam api yang tidak pernah padam. John mengumumkan kabar baik kepada orang-orang dengan berbagai cara dan mengimbau mereka untuk mengubah hidup mereka. Tetapi dia berbicara menentang Gubernur Herodes karena dia telah menikahi Herodias, istri dari saudara laki-laki Herodes sendiri. Dan juga karena dia telah melakukan banyak hal buruk lainnya. Jadi Herodes melakukan hal yang lebih buruk, dia memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Setelah semua orang dibaptis, Yesus juga dibaptis. Dan ketika Yesus sedang berdoa, surga terbuka, dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati ke atasnya. Dan sebuah suara datang dari surga, yang berkata, kamu adalah putraku yang terkasih dan kamu memberiku banyak sukacita. Yesus memulai pekerjaannya ketika dia berusia sekitar 30 tahun. Dia, sebagaimana yang mereka duga, adalah putra Josef, yang adalah putra Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Melki, anak Janai, anak Yusuf, anak Matatias bin Nemes bin Nahum bin Sli bin Nage, anak Maat bin Matatiah bin Semei bin Yusuf bin Jodah, anak Joana bin Resa bin Zorobabel bin Salatiel bin Neri, anak Melki, anak Adi, anak Cosan, anak Elmadan, anak anak Yosua bin Elizar bin Yorim bin Matat bin Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yunus, anak Eliakim, anak Melea, anak bin, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai bin Obed bin Boas bin Salah bin Nasom bin Aminadab bin Armim bin Arni bin Esrom bin Peres bin Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, putra Serubuwe bin Reu bin Pelek bin Eber bin Shela, putra Caina, putra Arpaksad,
putra Sem, putra Nuh, putra Lamekh, anak Metusalah bin Henoh bin Yared bin Ma'alal bin Kainan, putra Enos, putra 7, putra Rem, putra Allah. Lukas 3, 1-38.